akan diimplementasikan bahwa untuk proses perizinan berada di wilayah tempat investasi yang bersangkutan. Di PTSP ya, MPP ya mengenai tanya mengenai anggaran dan mengenai KPI Brebes. Ya, ini saya bertemu dengan kepalanya, Bu Teti Yulina. Bu Teti Yulina selaku apa deh? Saya selaku Kepala DPM PTSP Kabupaten Brebes. Ya. Nah, anggaran ke DPM PTSP kemarin kecil. Nah, tapi bisa menghadirkan investasi Brebes. Berapa sih anggarannya? Anggarannya di tahun 2025 ini sekitar 6,7 miliar. 6,7 miliar ya. Ya, tapi ya karena ada Impres nomor 1 tahun 2025, jadi kami pun menerima anggaran tersebut dengan strategi kami akan memberikan layanan terbaik dan juga akan mengoptimalkan anggaran tersebut supaya lebih efisien dan juga tepat manfaat. Itu berratus tahun ya? Berratus tahunnya. Iya. Itu berapa orang yang di sini pegawai negerinya? PNS-nya di sini ada 16 orang. 16 orang. Ya. Kemudian untuk yang lainnya masih ada yang P3K, juga ada yang outsourcing, serta ada juga yang masih THR. Nah, investasi Brebes tahun 2024 atau 2025 berapa? Kalau untuk target Mas Teguh di tahun 2024 kami ditarget 1,5 triliun, tetapi memang alhamdulillah tercapai, bahkan surplus. Kita waktu itu target 1,5 triliun tercapai 1,73 triliun. Sedangkan di 2025 ini kami ditarget 2 triliun. Sampai dengan hari ini kita sudah menganalisis ada sekitar 940 miliar. Harapannya nanti bisa tercapai di triwulan yang keempat dan mungkin surplus. Ya. Apa yang menjadi daya tarik Brebes untuk investor? Daya tariknya sebenarnya kami itu ya diuntungkan ya, karena untuk kawasan peruntukan industri berada di Jalan Nasional Pantura, kemudian adanya 3 exit tol di Brebes Timur, kemudian Brebes Barat, dan di Pejagan. Kemudian juga adanya stasiun, adanya Bandara Kertajati, ya, kemudian juga rencana adanya sambungan gas, ya, dari Cirebon sampai dengan ke Semarang, ya. Itu juga menjadi daya tarik. Kemudian teman-teman investor tersebut yang sudah melaksanakan investasi di Kabupaten Brebes, mereka juga berkomunitas dan teman-temannya diundang untuk nantinya ya menginvestasikan di Brebes. Jadi mungkin mereka merasa cocok dengan Brebes ya, apalagi dengan UMK-nya juga yang masih dibilang kompetitif. Ya, UMK-nya itu sekitar 2.230.000, itu juga sangat menjadi daya tarik. Dan kondusivitas di Brebes itu juga menjadi indikator. Jadi ketika mereka berinvestasi, ini mayoritas semuanya mendukung. Bahkan Mas Teguh, kami juga saat sekarang membuat SK tim percepatan, di mana ketuanya Pak Sekda, kemudian dinas-dinas teknis di situ ikut mensupport. Jadi ada dinas LH, dinas PSDAPR yang menangani tata ruang, dinas PU, kemudian dinas perhubungan, kemudian Kesbangpol, yang satunya Satpol PP bagian hukum juga ikut support, termasuk kami sebagai sekretaris untuk tim percepatan investasi yang ada di Kabupaten Brebes. Adapun tim percepatan investasi tersebut di situ akan membantu Mas Teguh ketika misalnya calon investor ada kesulitan, ada kendala, nanti kita
turun langsung bersama-sama apa sih yang menjadi bottleneck sehingga bisa diselesaikan secara cepat. Karena investor mayoritas sudah ada buyer sehingga dituntut untuk cepat untuk segera beroperasional. Gitu. Jadi kendala apa sementara itu? Kalau kendalanya ini jadi regulasi ini kan selalu ada evaluasi ya. Semula misalnya kayak PP 5 tahun 2021 itu PMA untuk proses perizinan menjadi tanggung jawab pusat. Akan tetapi ketika kami juga sering tim percepatan itu memberikan masukan, kita audiensi ke Kementerian LH, kemudian ke Kementerian Investasi Hilirisasi, menyampaikan bahwa terjadi kendala karena di pusat juga overload sehingga bahasanya antrian sangat lama. Nah, untuk itu PP 5 sudah diganti ya namanya regulasinya menjadi PP 28 tahun 2025 yang sudah diterbitkan tanggal 4 Juni 2025 dan nanti akan ditetapkan dengan peraturan menteri PP-nya nanti sekitar Oktober akan diimplementasikan bahwa untuk proses perizinan berada di wilayah tempat investasi yang bersangkutan. Misalnya di Brebes berarti nanti yang memproses proses perizinan yang semula di pusat akan dilimpahkan ke kabupaten yang ketempatan investor tersebut. Iya. Nah, di Brebes sendiri katanya kabarnya sebagian tanah yang di jalur hijau ditolakkan kembali. Udah dibeli sama investor, dinolkan. Apa maksudnya gimana dinolkan kembali? Kalau itu kami bukan kapasitas untuk menjawab, Mas Teguh. Nanti ada ranahnya sendiri yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Ya, nanti Mas Teguh bisa berkomunikasi langsung. Kalau kami hanya memproses ending. Jadi ketika perizinan dasar yaitu KKPR, kemudian AMDAL dan PPG. Ini kalau KKPR berada proses awal ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Kemudian setelah berprogres nantinya ada pertek dari BPN, kemudian verifikasi, ada rapat di forum penataan ruang. Setelah selesai semuanya disetujui, baru kami akan menandatangani. Jadi kami itu di sini endingnya tetap untuk proses awal di dinas-dinas teknis. Begitu Mas Teguh. Ya, terima kasih Bu. Ya. Semoga supportnya ya, semoga nanti Brebes semakin jadi primadona dan Brebes tentu saja akan beres ya. Brebes beres ya. Brebes beres.